Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Mungkin hadis ini sering kita dapatkan, sering kita dengar, sering kita baca, dan mungkin sebagian dari kaum muslimin hafal hadis tersebut. Yang artinya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, setiap amalan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang dia hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia hijrah untuk mendapatkan dunia atau awimra'atin yankihuha, atau dia hijrah meniatkan untuk seorang wanita yang akan dia nikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis tersebut menunjukkan bahwasannya tidaklah suatu amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat yang saleh, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Maka tidaklah aku perintahkan kepada kalian untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Maka jika dia meniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang akan dia dapatkan. Namun ketika dia meniatkan suatu ibadah karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, karena ingin dipuja dan dipuji, karena ingin pamer, maka hanya pujian yang akan dia dapatkan, tidak lebih dari itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Maka pahala tersebut seperti debu-debu yang berterbangan, haba'an manthura. Maka kaum muslimin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan kita titik beratkan bahwasanya hijrah adalah ketika seseorang itu pindah dari negeri syirik ke negeri yang muslim, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian hijrah juga bisa diartikan ketika kita pindah dari negeri yang berbahaya ke negeri yang aman. Maka fenomena saat ini adalah apakah kita hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, apa ingin dipuji oleh orang lain. Maka seperti yang dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah, niat itu adalah berarti bermaksud dan berkehendak. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa niyatu mahalluhal qalb bi ittifaqil ulama fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi wajza'athu niyatu bi ittifaqihim. Niat itu letaknya di dalam hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia melafadzkan dengan lisannya seperti nawaitu dan yang lainnya, maka niatnya sudah dianggap sah
berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat penting sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama," barang siapa yang dia menuntut ilmu karena hanya ingin digelari ulama, hanya ingin dipuji bahwasanya dia seorang ulama, aw liyumariya bihi sufaha, atau untuk berdebat dengan orang yang bodoh, aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar, atau supaya dipandang manusia Allah akan memasukkan dalam neraka. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita wajib meluruskan niat kita, meluruskan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hanya meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin riya, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin disanjung orang. Karena setiap kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Dan ketika seseorang yang dia meniatkan suatu ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya seperti debu-debu yang berterbangan, haba'an manthura, sia-sia, hanya dapat lelah dan capek saja. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengupgrade, memperbarui niat kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.